Organisasi mahasiswa dikenal menjadi bagian dalam pengembangan kompetensi mahasiswa di lingkungan kampus. Akan tetapi, kondisi yang terjadi saat ini adalah adanya penurunan yang signifikan dari generasi milenial ke generasi Z terhadap minat organisasi. Hal ini tentu saja menimbulkan perdebatan di kalangan mahasiswa. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Azra Nur Aini Ramadina di SUV Social Urban News. Kali ini kita akan menanggapi isu yang sedang ramai diperbincangkan mengenai penurunan minat berorganisasi mahasiswa. Mengapa mahasiswa yang seharusnya menjadi agent of change tidak lagi memiliki minat yang tinggi dalam berkontribusi baik di dalam kampus maupun di luar kampus? Berikut sudah saya hadirkan dua orang mahasiswa di studio saya. Ada Saudari Fadlianti Puspita Ningrum dan Saudari Nadira. Sudah hadir di studio SUV pada siang hari ini ada dua mahasiswa yang aktif di organisasi. Ada Saudari Fadlianti Puspita Ningrum dan Saudari Nadira Maulidia. Selamat siang Saudari. Mungkin awalnya kita bisa memperkenalkan diri dulu ya, mungkin dari Saudari Nadira. Oke, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadira Maulidia. Saya aktif di organisasi Pramuka di Kabupaten Purbalingga, yaitu di Dewan Pembina Cabang Purbalingga, yang pada masa bakti ini saya menjabat sebagai wakil ketua. Baik, keren sekali. Terima kasih Mbak Nadira. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan Mbak Nadira. Terima kasih Mbak. Sebenarnya perkenalkan ya, nama saya Fadlianti Puspita Ningrum dan saya dari organisasi PPMU yang mana sekarang saya menjabat sebagai koordinator departemen organisasi di pimpinan anak cabang Kecamatan Pemenceng. Keren sekali juga narasumber kita pada siang hari ini ya pemirsa. Selanjutnya nih, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu tentang mengenai ini bagaimana sih awal mula Mbak Nadira dan Mbak Anti ini terjun ke dalam dunia organisasi dan alasannya mengapa ya? Mungkin dari Mbak Nadira dulu bisa dijawab ya. Oke, dari saya dulu. Kalau saya sendiri alasannya itu diawali dengan pertama kali saya masuk 2020 itu sedang ada bencana ya, kita bilang bencana COVID-19 yang mana saat itu kita semua online semua. Jadi saya waktu itu mencari kesibukan untuk mengisi waktu luang dan waktu itu juga ada pembukaan di Pramuka. Jadi saya ikut masuk daftar di situ yang kebetulan sampai tahun ini 2020 berarti sudah 4 tahun berjalan. Jadi di sini saya ingin mendapatkan pengalaman juga dan karena melihat banyaknya manfaat dari organisasi itu sendiri sih. Baik, mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh Mbak Anti. Terima kasih ya Mbak Azra. Jadi awalnya itu pasti kan mau ke pimpinan anak cabang itu kan pasti ada dari bawah dulu ya. Jadi sebelumnya saya itu coba-coba sebenarnya di pimpinan komisariat itu di tingkatan sekolah gitu. Nah itu di tahun 2019 sebenarnya coba-coba ternyata wah asik juga nih, banyak manfaat, banyak, dan itu jadi apa ya, saya tuh ikut gabung di pimpinan ranting itu setara dengan di desa gitu, dan sampai akhirnya sekarang di titik pimpinan anak cabang gitu, dan itu setara dengan kecamatan begitu. Baik, bisa dilihat pemirsa dari dua narasumber yang sudah hadir di studio pada siang hari ini adalah melewati perjalanan yang panjang untuk ada di posisi yang mereka tempati di organisasinya masing-masing. Selanjutnya mungkin pemirsa juga penasaran bagaimana sih output dalam berorganisasi, apa aja sih Mbak yang udah dihasilkan dari beberapa tahun ada di dalam organisasi tersebut. Oke, mungkin kita di sini ngomongin terkait manfaat ya. Banyak sekali manfaat yang bisa teman-teman ambil dari teman-teman berorganisasi. Kalau saya sendiri merasakannya karena saya di Pramuka. Kalau teman-teman berpikir Pramuka pasti bayangannya adalah kemah dan lain-lain. Itu salah satunya teman-teman, dimana kita dilatih untuk bisa survive saat kita nggak ada di lingkungan yang biasanya kita tempati, yang pertama. Kemudian yang kedua itu karena dulu awal saya masuk itu ada di jurnalis Pramuka, yang mana di situ kita belajar terkait kejurnalistikan salah satunya, kemudian bagaimana terbiasa mengelola organisasi itu sendiri dan terbiasa berjalan sesuai birokrasi yang ada kayak gitu. Kemudian mungkin manfaat yang paling utama ya, saat kita banyak mengenal orang di luar sana. Kebetulan karena saya di Kabupaten Purbalingga itu banyak sekali
sekali kenal-kenal sama orang-orang dinasnya gitu Mbak. Jadi gimana caranya orang-orang itu bisa tahu saya lewat ya kegiatan kita dan lewat karya-karya kita selama kita berorganisasi. Nah, saat udah mengenal, otomatis kita akan gampang untuk kedepannya gitu. Bisa dilihat dari gaya berbicara yang Mbak Nadira dengan gaya public speaking yang bagus, dan manfaat yang dihasilkan dari organisasinya adalah relasi ya Mbak ya. Relasi yang dihasilkan cukup banyak. Mungkin selanjutnya Mbak Fadlia. Oke, mungkin gak jauh ya untuk manfaat di dalam organisasi itu ya. Pasti di berbagai organisasi ya, untuk outputnya itu pasti masih mirip-mirip gitu ya Mbak. Jadi mungkin yang pertama itu public speaking sih, itu benar-benar diasah banget di dalam organisasi IPPNU. Ya walaupun orang-orang di luar sana pasti berpikirnya itu tentang pasti ngaji ya pastinya. Padahal di dalam organisasi IPPNU ini tuh benar-benar banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin sangat asik, dan itu tuh bukan hanya tentang agama, bahkan ada juga proker itu kemah pelajar Mbak. Jadi di dalam kemah pelajar itu kita benar-benar apa ya, main di alam gitu lah, jadi pasti asik ya. Jadi itu bukan hanya tentang melulu agama gitu ya. Dan itu sih mungkin, dan relasi pasti relasi itu. Saya jadi kayak misal mau cari kerjaan, cari part-time gitu ya. Itu pasti banyak sekali info-info dari teman-teman di dalam organisasi itu sendiri, dan banyak sekali deh Mbak pasti yang nggak bisa disebutin satu persatu. Bisa dilihat dari dua narasumber ya yang sudah ada di sini dengan gaya berbicara yang begitu, pasti minat dalam berorganisasi itu sangat tinggi. Dan saya mau membicarakan tentang suatu topik nih dengan Mbak Nadira dan Mbak Fadlianti ini mengenai penurunan minat berorganisasi dari generasi Z yang turun sangat signifikan. Menurut Mbak Fadlianti dan Mbak Nadira sendiri, apakah setuju dengan statement ini? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Fadlianti dulu ya. Oke, kalau saya sih setuju ya Mbak Azga, karena di era-era sekarang ini yang apa-apa uang gitu ya. Sedangkan di dalam organisasi itu kan uang itu hanya bonus ya. Jadi nggak harus kita kerja kita dapat uang, itu enggak gitu loh. Itu uang itu bonus banget di urutan paling belakang gitu. Yang penting kita dapat relasi itu ya. Jadi mungkin Gen Z itu lebih kayak mau ikut organisasi malas gitu ya, karena nggak ada uangnya. Itu sih mungkin salah satu alasan buat saya itu setuju kalau misalkan Gen Z itu untuk minat mengikuti gabung di organisasi itu sangat kecil gitu sih. Iya, mungkin dari statement Mbak Fadlianti bisa saya simpulkan kalau generasi Z itu terlalu realistis ya Mbak. Bekerja dalam berorganisasi gitu. Mungkin dari Mbak Nadira mungkin mempunyai pandangan lain terhadap statement ini barusan. Oke, mungkin terhadap statement tadi ya, kalau dari saya sendiri membayangkannya bahwa generasi Z justru semakin meningkat terkait minatnya di masuk organisasi. Karena apa? Kita bisa lihat sekarang walaupun organisasi-organisasi ini termasuknya kita kehitungan non-profit ya, seperti yang tadi Mbak Fadlianti bilang bahwa kita nggak dapat uang dari situ, tapi kita bisa dapat banyak dari situ. Nah, contohnya adalah sekarang itu di universitas-universitas pasti masih banyak sekali mahasiswa yang sangat berminat untuk masuk organisasi-organisasi, yang mana mungkin generasi Z di sini kebanyakan hanya perlu diarahkan bahwa minatnya dia ada di mana, jadi dia bisa masuk ke organisasi tersebut gitu. Dan menurut saya masih sangat bagus terkait minatnya mahasiswa-mahasiswa saat ini sih, karena masih banyak sekali yang aktif di organisasi, bahkan sampai dia lulus dia masih aktif di organisasi. Oke, mungkin ini di sini terjadi perbedaan ya pemirsa mengenai statement apakah generasi Z minat organisasinya menurun gitu. Dan Mbak Fadlianti sendiri setuju karena banyak mahasiswa yang merasa kalau misalnya organisasi itu tidak menghasilkan uang ataupun pundi-pundi, sedangkan menurut Mbak Nadira sendiri tidak setuju karena sekarang minat berorganisasi Gen Z itu sebenarnya masih meningkat tergantung apa organisasi yang diikuti dan minat yang mereka jalani. Setelah mendengar dua statement berbeda dari dua narasumber yang sudah kami hadirkan pada siang hari ini,
Mungkin kita jeda dulu sebentar nanti sebelum kita lanjutkan ke obrolan yang berikutnya setelah yang satu ini. Purwokerto panas banget deh. Kayak gini enaknya minum yang seger-seger nggak sih? Apa nih? Ih, es teh dong, enak banget. Wah, seger banget. Pas banget buat kalian yang kepanasan gara-gara lihat doi jalan bermantan. Kembali lagi bersama saya masih di SUV. Kita masih bersama dengan dua narasumber keren dan hebat pada siang hari ini. Mungkin untuk yang terakhir nih Mbak Nadira dan Mbak Fadlianti nih, bisa mungkin memberikan pesan untuk para mahasiswi di luar sana atau para anak muda Gen Z di luar sana nih yang mau atau masih bingung nih gimana sih, apakah aku harus ikut organisasi atau tidak, mungkin bisa diberikan pesan gitu. Mungkin dari Mbak Nadira dulu. Oke, mungkin terkait untuk pesannya untuk teman-teman yang di luar sana mungkin masih bingung mau masuk organisasi atau enggak. Kita balik lagi ke diri teman-teman, coba tanyakan pada diri teman-teman bahwa teman-teman butuh apa kayak gitu. Jadi saat teman-teman udah tahu bahwa teman-teman itu butuh apa, saya yakin bahwa teman-teman akan bisa menentukan itu. Karena di organisasi ini kita nggak bisa memaksa teman-teman bahwa teman-teman harus masuk organisasi atau tidak. Yang pasti masuk organisasi itu teman-teman nggak akan menyesal nantinya kayak gitu. Oke, statement yang bagus dari Mbak Nadira ya, sangat mengajar sekali. Mungkin selanjutnya Mbak Fadlianti. Oke, gak jauh dari statementnya Mbak Nadira ya. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang mahasiswa yang masih bingung mau masuk ke organisasi apa nih, kita nggak memaksakan kalian harus masuk ke IPPN ataupun mau masuk ke Pramuka ya. Jadi sesuai keinginan dan sesuai passion yang ada di teman-teman sekalian gitu. Yang penting pesan saya lebih baik ikutin organisasi sih. Terima kasih pemirsa dan terima kasih dua narasumber yang sudah pada hadir pada siang hari ini ya, dua narasumber keren. Mungkin Mbak Nadira dan Mbak Fadlianti bisa menjadi percontohan untuk pemirsa yang ada di rumah. Baik pemirsa, wawancara saya barusan sekaligus menutup SUV edisi Maret 2024. Sampai jumpa di SUV edisi selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa di lain waktu.